dengan sekejap kita sudah berbeda wilayah, berbeda daerah, dan sekaligus bisa berbeda negara karena kecanggihan kendaraan. Tapi di saat itu istilahnya melebihi supersonik. Dengan kilat aja masih kecepatan kendaraan yang dipersiapkan Allah kepada Nabi, yaitu yang bernama buraq. Buraq itu dari kata batu. Batu artinya kilat. Kita juga suka baca di dalam ayat yang Al-Baqarah masih dekat. Ya kadul barku yang aku absor. Itu ya. Di mana kilat itu menyambar yang aku absor. Mata kita tuh pada saking apa? Saking takutnya pada kilat. Terus kita betul-betul karena diiringi oleh hari ini jalur. Nah itu kendaraan. Jadi Nabi cuma hanya tidak bukan hanya istilahnya apa berita, tapi dipersiapkan. Seperti kita mau ke sini mempersiapkan diri kan kendaraan kita ya. Itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau dulu yang itu sepeda ya ya ontel. Tapi sekarang sudah ada mesin, tinggal kita duduk di joknya sudah jalan sendiri. Itu ya. Nah kendaraan yang canggih itu yang bernama buraq. Idza ata ala jabalin irtafa'at yadahu. Apabila dia sedang naik ke gunung, irtafa'at rijlahu, kaki belakangnya itu menambah panjang, menambah panjang. Bukan kan? Jadi Nabi selalu horizontal, tidak begini, tetap begini, begitu. Wa idza habita irtafa'atnya, di mana turun gunung itu kaki depannya yang memanjang, yang meninggi. Nabi itu horizontal, jadi enggak nyerosot ke depan, enggak nyerosot ke belakang. Itu kecantikan. Jadi sebelum dunia ini canggih, Nabi sudah dipersiapkan kendaraan yang super canggih, yang tidak akan terjadi lagi. Jangankan kendaraan, perjalanan seperti itu aja itu belum pernah terjadi manusia sebelumnya, dan tidak akan terjadi manusia sesudahnya. Jadi cuma hanya terjadi satu-satunya hamba Allah
Ya kepada Rasulullah ini. Makanya dimasukin kepada ayat di surat Isra atau di surat Bani Israil itu satu ayat khusus menceritakan perjalanan Nabi dan Nabi diberangkatkan dan Nabi masih tidak proaktif. Jadi gimana Allah yang menentukan? Yang proaktif itu Allah. Cuma Allah itu memerintahkan kepada Jibril menjadikan wasilah yang disebut wabtagil wasilah, tetap memakai wasilah lantaran. Kalau bahasa kemarin itu poros tengah itu. Bukan Allah berkuasa. Karena ada hablum minas. Maka Allah memerintah kepada Jibril untuk menindaklanjuti perintah Allah. Dan malaikat Jibril juga punya sopan santun. Dalam hal ini tidak mau dia sendiri. Dia minta teman. Temannya itu adalah malaikat Mikail. Nah, karena itu adalah pimpinan-pimpinannya, anak buahnya juga pada ikut. Pampresnya itu pada ikut. Jadi tidak sendiri. Itu ya dulu. Pastas apa lain? Di mana itu dia berangkat lahu janahan. Jadi buruk itu dia kendaraan diumpamakan sebagai hewan bernama buruk. Dan di belakangnya itu, di punggung belakangnya itu mempunyai janahan dua sayap kiri dan kanan. Adanya di pahlaihi di paha belakang sayapnya. Jadi Nabi itu duduknya di depan sayapnya belakang. Pastasku alaihi bahwa doa Jibril yadahu ala ma'rifati summa qala begitu malaikat Jibril memegang tali kendaliannya kepada buruk, malaikat itu bertanya kepada buruk, alat tastahya ya buruk, wallahi ma rabbaka kun akramu ala Allah minhu fastahya. Kata malaikat Jibril begitu, alat tastahya, tahukah? Tahu atau tidak? Tastahi, wahai buruk, apa kamu tidak malu? Wallahi demi Allah, marokibaka, tidak ada yang bisa menaikkan kau khalqun akramu, yaitu ciptaan Allah, Allah akramu yang paling mulia. Allah di hadapan Allah. Begitu dikatakan itu oleh malaikat Jibril, buruk tadinya tidak tahu siapa akan yang menaiki saya.
Begitu diberikan tahu oleh malaikat itu pas pasrah, langsung dia merunduk. Malunya bukan main. Merasa dia harus bagaimana? Hatta pada urkot, tidak terasa seluruh badannya keluar keringat. Saking menahan malu. Pokor hatta rokana. Itu udah kena di tempat air, udah bergeming. Seburuk-buruk, saking apa? Saking nahan malu. Sampai yang akan menaiki adalah makhluk yang nomor satu, makhluk yang paling mulia. Jadi ciptaan Allah, makhluk yang paling mulia itu adalah Rasulullah. Tingkat kedua, posisinya itu kepada malaikat Jibril. Setelah ke malaikat Jibril, itu kepada nabi-nabi yang lain. Nah, setelah kepada nabi-nabi yang lain, baru ke Mikail dan seterusnya. Dari itu, ya ketingkat para wali, ketingkat para ulama, ketingkat para kita, baru ketingkat para jin. Makanya kita disebutkan di surat Baqarah ini Allah sumpah sampai 4 kali. Gitu ya. Allah sumpah sampai 4 kali. Jarang terjadi di dalam satu surat. Ya. Dan Allah sumpah sampai 4 kali. Untuk apa? Untuk menceritakan makhluk yang paling mulia adalah manusia. Watwini satu, wazaitun demi tin dan demi zaitun, waturi Sina demi gunung Sinai, wahadal alamil amin demi negara yang sentosa, yang aman, yaitu Mekah dan Madinah. Sampai 4 kali nyumpahin apa Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah bersumpah di situ adalah pasti sesungguhnya kami ciptakan Allah insana, yaitu manusia, ahsani taqwim, yang sebaik-baiknya bentuk. Jadi kita ciptaan Allah yang sangat terbaik. Ya. Allah menempatkan mata, menempatkan hidung, menempatkan telinga, menempatkan tangan, menempatkan kaki. Ada ciptaan Allah hewan atau apa seindah manusia. Manusia pakai apapun pantas. Pakai sarung, atasnya pakai koko, mau pakai jas, mau pakai peci, mau rambutnya disisir rapi, pantas nggak? Coba kalau kamu mau pakai lepis, pantas nggak? Monyet aja yang dipelihara orang pakai baju kan ada pantas-pantasnya ya. Betul. Monyet. Manusia mah pakai apa saja Pak? Disorbanin pantas, diudang-udang pantas,
pakai kerudung cakep, benar. Pakai yukensi cakep, melihat istilahnya, melihat keteknya. Hatta telanjang pun itu kan. Jadi manusia dibuatnya memang asal ditampil sangat indah. Coba hidung kita itu lubangnya ke bawah apa ke atas? Kalau seandainya ke atas seperti keboyu ya. Itulah ya. Mungkin setiap ada hujan itu masuk semua ke hidung lehernya. Terus mata ada yang ngalangin, nggak usah pakai topi lagi, ada alis ya. Ya Allah, itu asal ditakwim. Tangan juga begitu. Coba kalau lihat orang udah tangan sama kaki pajangan mana? Manusia begitu indah. Asani ini belum diterusin ayah. Kalau dia sudah tidak ingat kepada asal takut, Allah kembalikan Jumaro dan tahu asfala. Kalau aspal ada di bawah, ada di atas. Pernah nggak kita ngelihat aspal ada di atas? Tetap aspal mah ada di walaupun jalan bertinggi, aspal mah tetap ke ini. Kita udah aspal ada di bawah, saya pakai sapilin lagi di bawahnya lagi. Dicungkir balikan harkat martabat kita oleh Allah. Kalau kita menjadi lupa bahwa kita status kita sebagai hamba. Ini aspal sana. Makanya enggak yang tidak asfala sabilin ilal ladina wa amilus falahu. Dan itu pahala tidak pernah terputus. Ghairu mamnu. Kalau kita udah amilus sholihan dan amanu. Jadi amanu dulu. Cuman kita sekarang punya salah, bukan aman, bukan iman, ibunya imun. Iman. Iya, imun harus kuat katanya Allah. Kalau iman, gokrok mau ngomong apa? Setuju Pak, setuju. Iya. Imun aja disebut-sebut, iman nggak pernah disebut. Kayak usaha eta. Ada dan. Ya. Mau gimana imun kita stabil kalau imannya kita anjlok. Nih dengan kondisi seperti ini iman kita naik apa turun? Hilang kadang-kadang iman kita. Ya, suuzon kita kepada yang lain, suuzon kita kepada Allah. Betul nggak? Semua doa apa? Betul, udah. Coba mantap Pak, mantap. Terbiasa. Mau datang ke sini aja belum rebut takut kok. Takut corona. Iya dong. Karena apa? Karena imannya anjlok. Saya takut Basil. Sama dia. Takut banget. Ya kalau kita datang ke sini tetap kita prokes, kita pakai. Gitu kan? Ya. Jaga jarak. Jangan istilahnya orang udah duduk sama kita ditindihin, itu kan namanya nggak jaga jarak. Itu kan ya. Iya kan? Iya jaga jarak.
Lah iya. Ya Allah. Dan di sini kita mau mengagungkan makhluk yang paling kita baca saja. Kita mengagungkan dan kita beribadah kepada Allah melalui tahlil la ilaha illallah. Kalau di rumah bisa tahlil begini enggak? Ingin kuat iman, ingin kuat imun. Ingat juga kagak. La ilaha illallah. Boro-boro nyebut. Benar enggak? Pak. Di sini mah ya. Pohon. Dan kita tidak pernah terbayang datang ke sini juga ada apa? Ada snack. Kebayang nggak di rumah? Makan Kebayang apa gua nanti di sana? Bayang nggak? Nggak pernah. Ya. Di sini ada. Nggak pernah kebayang. Cok semuanya ya. Kalau ini jadi khalaqul akram, makhluk Allah yang paling mulia. Itu isim takdir. Tidak ada makhluk yang melebihi dari Rasulullah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah menyebut laula kalama khalaqul aflaq. Kalau aku tidak ciptakan engkau Muhammad, lama khalaqul aflaq. Aku tidak akan menciptakan semua jagat raya, semua yang kelihatan maupun yang tidak. Semua makhluk Allah apapun namanya. Kalau Allah tidak ciptakan nur Nabi Muhammad, tidak ciptakan ruh Rasulullah, kita nggak akan terjadi. Tidak ada apa. Sebab Allah punya sifat wajib, punya sifat mustahil, dan punya sifat menang. Wajibnya Allah ada, mustahilnya Allah tidak ada. Wenangnya Allah mau menciptakan apapun, dia mau dibikin, mau enggak, mau diciptakan, mau enggak, itu hak Allah. Wenang. Allah kirim bermacam-macam makhluknya ke negara Cina sekarang ya. Lagi dobrak abrik. Kalau diperangi sama negara lain, dia melawan kan? Tapi kalau Allah yang mengirimnya tentara, apa itu air, apa itu istilahnya angin, apa itu hewan, apa itu serangga, nggak bisa. Paham ya? Ya udah kalau paham, itu aja lagi. Itu ya. Hatta raqibaha wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu. Wa qala Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Jadi yang namanya roh yang dipersiapkan dijadikan kendaraan untuk pemberangkatan Nabi di dalam perjalanan Isra. Jadi itu kata asra, artinya muta'addi.
Yang memperjalankan bukan Nabi berjalan. Nabi itu diperjalankan. Kalau kata lazimnya saro, berjalan sendiri. Ini mah asro, diperjalankan di waktu malam. Yang memperjalankannya yang proaktif Allah. Nabi mah kasih diam, terserah Allah. Makanya di situ disebut bi'abdi, hambanya. Padahal jelas-jelas yang diberangkatkan punya nama adalah Muhammad. Tapi Allah nggak menyebut bi Muhammadin karena Nabi sudah teruji oleh Allah. Jadi yang disebut itu hambanya. Kayak kita sekarang punya presiden tidak seperti yang dulu-dulu. Cukup sekarang orang-orang rakyat yang serendah apapun nyebutnya Jokowi. Kalau dulu nggak ada yang nyebut begitu. Kalau itu nyebutnya Bapak Presiden, udah pakai presiden, pakai bapak. Sekarang malah Jokowi. Udah nggak ada. Coba aja kita ketemu di jalan sama wali kota kita. Arif, mana Arif? Kira enak ya? Allah tuh masih menghargai. Dan yang menyebut hamba bukan siapa sih, penciptanya. Emang kita nyebut diri sendiri, masukin duit 1.000 perak ke masjid, ke korok masjid, dari hamba Allah 1.000 perak. Allah 1.000 perak yang disebut hamba. Sebut dengaran siang. Maksudnya mengumpat hamba Allah, jangan nyebut hamba Allah mahal. Tapi sudah teruji. Kita masuk ke muda. Bagusnya ini muda istilahnya lebih rendah dari yang di itu ya. Ambil itu 3. Tapi Rasulullah yang Ambil itu. hatinya adalah Allah. Seret dulu. 3. Salah satu. Karena ini tetap harus ada wasilah. Walaupun Allah berkuasa, udah aja Nabi terbang dengan angin seperti Nabi Sulaiman. Angin bisa diperintah. Bawa gua nih ke Eropa, angin. Bawa nih ke Indonesia, angin. Tapi tetap harus ada wasilah. Jangan di Cina ini kan, ya kan? Kan gitu ya. Cina corona, Kalian tambah lagi 2, istilahnya balasan negara. jadi mobil. Kan gitu. Dulu orang tua kita dulu paling hebat kendaraannya sepeda sama delman, benar? Sekarang siapa ya ayo kendaraannya mau delman? Nggak ada delman aja kita susah. Tapi orang tua kita dulu, karena apa? Karena dia cuma hanya sampai kehidupannya sampai batas perut, bukan batas keindahan. Kalau kita udah sampai keindahan, makanya delman kagak laku. Coba aja delman, kalau dengerin aja suara delman. Sabatok. Itu kapan kayaknya kita? Kalau sabatok. Lain dengan mobil, sekali digas aja sekali. Makanya orang lebih lari ke mobil daripada ke delman.
Betul. Makanya sawahnya dijual-jualin. Benar. Orang nggak mau bertahan. Sebab di mana ke sawah, sama kodok aja kita dilecehin. Kata kodok cetek. Pas kita nyebur dalam, dia ngambang. Kau mau kan? Di hulu, ya. Ayo, siapa yang gak dilecehin sama kodok itu kalau ke sawah? Ya. Kalau ke sawah ya. Langsung dia datang kita langsung jalan. Syekh Sa'id bin Musayyab dan dengan yang lainnya bahwa burung itu adalah dapat Ibrahim, kendaraan biasa yang ditunggangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyang dari segala bangsa dan suku. Makanya kalau kita kama barok ta'ala sayyidina wa ala alihi kama sholai ta'ala sayyidina wa ala ali sayyidina, kira-kira Yahudi dengan Nasrani itu disebut wa alihi, kedoain yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Ibrahim, ya toh. Sebab yang dia hanya sebagai bangsa, cuma disebut dalam agama Nasrani enggak begitu. Yang beriman kepada Allah itu jadi Ali Ibrahim. Kedoain umat kita. Lalu juga kedoain yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Itu. Seperti kita Pak, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali. Ali di situ kullu min mu'minin. Setiap orang yang beriman itu ali keluarga Nabi. Ini dalam. Walau asyan, walaupun dia istrinya penuh dengan dosa. Selain dia mukmin, hidup tempat buah Sayyidina Muhammad. Kedoain. Lain dengan sahabat. Kalau sahabat itu putus, jadi sahabat orang yang pernah berpapasan, yang pernah bertemu muka, yang pernah bersalaman, yang pernah beriman, itu di zaman Rasul ketemu dengan Rasulullah, itu namanya sahabat. Kalau orang yang ketemu dengan Rasulullah cuma ketemu dengan sahabat, itu bukan sahabat, disebutnya tabi, pengikut Rasulullah, cuma nggak ketemu dengan Rasulullah, cuma ketemu dengan sahabat. Nggak ketemu dengan Rasulullah, apalagi dengan Rasulullah, dengan sahabat juga nggak ketemu. Cuman ketemunya dia yang orang ketemu dengan sahabat itu tabi. Maka yang ketemu orang dengan tabiin disebutnya tabiin. Terus tabiin. Kesininya disebut ulama, kesininya disebut aulia Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kita pengen selamat, nggak pernah kita ketemu ulama. Jangankan ngaji kepada ulama, bertemu wajah aja nggak pernah. Kan gitu. Sedangkan kita memandang, bertemu muka, kita melihat pandangan wajah ulama saja, itu lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat.
Apa kita mau bisa selamat dengan sendirinya? Karena ada mata rantai. Sekarang orang lebih percaya kepada istilahnya Mbah Google sama Ustaz apa? Ustaz WhatsApp. Itu daripada ketemu ulang. Terus tanpa filter langsung telan. Bukannya ketemu malah bingung. Kata yang ini begini, kata yang ini begini. Aku ngaji kagak. Baca ayat kagak bisa. Apalagi hadis nggak pernah ketemu. Adanya hardis, Pak. Sholat juga kalau istilahnya bila perlu mau ngadap kemana aja sebodoh. Itu Nabi Ibrahim setiap mau ke Baitul Haram, kan Nabi Ibrahim tempat tinggalnya di Palestina. Kalau mau ke Mekah, nah itu pembahasan sekarang. Jadi diperpendek, dipermudah jalan. Pantola kopi Jibril, kemudian Jibril berangkat membawa Nabi Rasulullah wahwa an yaminihi. Malaikat Jibril ada sebelah kanan Nabi. Wa Mikail wa an yasarihi. Malaikat Mikail sebelah kirinya. Jadi Nabi diapit, didampingi oleh dua makhluk Allah yang mulia. Enggak sendirian. Malaikat Jibril sebelah kanan, malaikat Mikail sebelah kiri. Wa inna ibu sari wa kanal ahidu biburi birukabihi Jibrilu wa Zuzamil Buraki Mikail. Yang pegang tali kendali itu malaikat Jibril dan dibantu oleh malaikat nih pegang pasar, kemudian berjalan. Jadi Saro itu jalan yang sangat cepat dari kata Asrof dan Saro Asrof tadi Saro lagi berjalan yang sangat cepat dengan kilat itu kecepatan itu. Jadi kecepatannya sejauh mata memandang, ketika mata kita melihat memandang pengunjung di luar itu secepat itu. Hatta balagu dengan sekejap Nabi nyampe Ardon di satu daerah, di satu bumi data nahli yang penuh dengan kebun kurma. Jadi nanti datang ke satu wilayah daerah itu subur kebun kurma, banyak pohon kurma. Faqala lahu Jibril, kemudian malaikat Jibril bertindak memerintah kepada Nabi, unzur, turun kau Muhammad dari gunung, pasolli. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan sholat kepada Nabi. Tahu Nabi kembali. Nabi lakukan sholat 2 rakaat di tempat itu. Setelah Nabi mengerjakan sholat, Bapak langsung marah dibakar. Nabi kembali ke burungnya, ke kendaraannya, naik lagi. Cuma sebelum berangkat malaikat Jibril bertanya, Faqala lahu Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, Atadri aina sholaita, tahukah engkau di mana tadi itu kamu sholat?
Pakola. Nabi menjawab, lah sama sekali saya tidak tahu. Bukan Nabi sebetulnya tidak tahu, tapi etika di sini dijalankan. Karena Nabi itu masih yang proaktif. Allah memberitakan kepada Jibril dan Mikail. Lah, pola maka Jibril menjawab, sholat tak bitayyibatin wa ilaihal muhajirun. Barusan kamu sholat Muhammad, kau sholat bitayyibatin, tanah yang terbaik. Wa ilahal muhajiratu, nanti di kemudian hari kau akan hijrah ke tempat ini. Itu yang sekarang Madinah Munawwarah, artinya kota yang sangat bersinar. Waktu itu mungkin masih bernama Yasrib. Jadi tanah terbaik. Kenapa terbaik? Yang menjadi bukti fakta yang nyata, Rasulullah dimakamkan di kuburnya di tanah itu tanah terbaik. Rasulullah itu adalah makhluk yang terbaik. Jadi tidak ada dunia ini tanah yang terbaik di sisi Allah adalah Madinah. Bukan Taman Pahlawan. Taman Pahlawan di mana-mana juga ada. Setiap pejuang yang punya jasa dipandang di situ, itu jadi disebut pahlawan. Karena mereka itu banyak pahlanya, maka disebut pahlawan karena banyak pahlanya menurut manusia. Yang seperti orang banyak hartanya, hartawan. Orang disebut banyak dermanya, dermawan. Orang banyak ilmunya, ilmuwan. Orang banyak sarinya, sariawan. Mantap. Udah segitu aja.